Apakah lu pernah ngerasain gagal SBMPTN atau SNMPTN? Atau lu udah ikut ujian mandiri tapi masih belum juga keterima di kampus impian lu? Atau lu belum bisa langsung kuliah karena ada alasan yang lainnya? Tapi meskipun begitu, lu masih pengen ngelanjutin kuliah meskipun bukan di tahun yang sama dengan tahun kelulusan sekolah lu. Kalau lu lagi di fase itu, berarti lu sedang berada di fase gap year. Apa itu gap year? Yuk, kita obrolin bareng. Gue saranin lu nonton video ini sampai habis. Jangan di skip-skip supaya lu bisa dapet semua insight positifnya. Seperti biasa, sebelum mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Gap year adalah sebuah fase di mana seseorang memutuskan untuk rehat sekolah atau nggak langsung kuliah meskipun dia udah lulus sekolah. Jadi biasanya orang-orang yang setelah lulus SMA kemudian nggak langsung kuliah, itu bisa disebut dengan gap year. Gap year ini ada banyak banget alasannya, kayak yang tadi udah gue omongin di awal. Bisa karena gagal SBMPTN, SNMPTN, kemudian ingin masuk ke kampus dan jurusan yang sudah diminati, atau alasan ekonomi atau keluarga, dan sebagainya. Dari penelitian yang dilakukan Carl Hegler dan Ray Nelson di tahun 2013, anak muda umumnya mengambil gap year sebagai kesempatan untuk istirahat dan menjernihkan pikiran setelah menghabiskan hidup di bangku sekolah, sekaligus menyiapkan diri untuk lanjut kuliah. Alasan lainnya adalah mereka ingin lebih mengenal diri mereka sendiri sebelum melakukan komitmen untuk tahap hidup selanjutnya. Beberapa universitas dan perusahaan di negara-negara barat yang udah nggak asing dengan konsep gap year pun menyambut positif tren ini. Menurut mereka, mahasiswa dan karyawan yang berpengalaman gap year punya bekal dan skill yang lebih dibanding mereka yang nggak pernah melakukannya. Jadi lu yang ngerasa minder atau ngerasa nggak pede karena lu gap year, lu nggak perlu minder lagi. Justru dalam masa-masa gap year itu, lu punya banyak kebebasan. Lu bisa bebas untuk ngembangin bakat lu, ningkatin skill lu, sebelum lu nyoba untuk ikut tes ujian PTN lagi. Gap year juga akan mengasah tanggung jawab, kemandirian, dan kemampuan lu dalam mengambil keputusan langkah hidup lu yang selanjutnya. Lu bisa gunain waktu gap year itu buat matengin ke kampus mana atau ke jurusan apa yang paling cocok, paling tepat, dan terbaik buat lu. Pada tahun 2015, sebuah survei dilakukan pada lebih dari 700 mahasiswa yang pernah gap year di Inggris Raya dan Australia. Hasilnya sangat membanggakan. Lebih dari 90% responden mengatakan bahwa gap year membantu mereka dalam meningkatkan kedewasaan dan kepercayaan diri, refleksi dan pengembangan diri, serta kemampuan berkomunikasi interpersonal. Selain itu, dari responden juga menyatakan bahwa gap year sangat membantu dalam persiapan kuliah, membuat mereka lebih tertarik untuk menghadiri kelas perkuliahan, dan membantu lebih mengetahui bidang keilmuan yang ingin mereka geluti. Konsep gap year itu justru tren di luar negeri, karena awal konsep gap year ini sendiri bermula dari tradisi pemuda Jerman. Sebelum Perang Dunia I, mereka berkeliling Eropa sebagai proses pendewasaan dan pencarian jati diri. Di tahun 70-an, tradisi itu berkembang menjadi tren backpacking ke benua lain, khususnya Asia. Selain Eropa, tradisi gap year pun telah menyebar ke penjuru dunia lainnya, seperti Ghana, Afrika Selatan, Venezuela, Australia, dan Selandia Baru. Di Amerika Serikat, konsep gap year telah diperkenalkan sejak tahun 80-an, namun baru semakin populer belakangan ini. Khususnya ketika Malia Obama, putri mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, mengumumkan rencananya untuk mengambil gap year sebelum lanjut kuliah di Harvard. Malia mengisi masa gap year tersebut dengan berbagai kegiatan, mulai dari magang di sebuah studio televisi, hingga menemani ayahnya berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu. Nah, kalau di luar negeri, gap year adalah sesuatu tren yang positif. Kenapa sih di Indonesia gap year belum populer? Bisa jadi karena pelaku gap year masih dianggap atau dipandang sebelah mata, dicap pemalas, pengangguran, dan sebagainya. Stigma di masyarakat kita, nggak langsung kuliah setelah lulus SMA, itu bagaikan sebuah aib. Pertanyaan-pertanyaan kayak, kenapa sih kok lu belum kuliah? Itu loh si Fulan, udah kuliah di kampus ternama, di jurusan favorit, dan sebagainya. Itu justru bikin pelaku gap year jadi ngerasa insecure. Nah, biar lu bisa lebih enjoy dan gak insecure ngelewatin masa-masa gap year lu, kita punya 10 tips yang mungkin akan berguna buat lu. Yang pertama, siapin mental. Sugestiin ke dalam diri lu bahwa lu gap year dan itu fine-fine aja. Di luar negeri sana terbukti gap year adalah tren yang positif. Dan lu bilang ke diri lu sendiri bahwa lu ngelakuin itu
bukan buat orang lain, tapi buat diri lu sendiri. Jadi lu bisa lebih santai ngadepin omongan-omongan orang. Yang kedua, riset. Lu bisa tanya-tanya orang yang pernah ngalamin gap year juga. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Tonton konten-konten tentang gap year termasuk video ini. Kalau lu punya pertanyaan atau keluhan, bisa banget ketik di kolom komentar. Yang ketiga, tentukan tujuan dan persiapan. Apa sih tujuan lu memutuskan gap year? Bisa rekreasi, refleksi diri, nambah skill baru. Yang jelas, lu harus punya tujuan. Tentunya lu nggak mau kan lewatin fase gap year ini cuma buat males-malesan. Lu bisa gunain untuk nyari informasi lebih dalam tentang minat dan bakat lu. Jurusan apa yang terbaik buat lu. Supaya ketika lu masuk kuliah nanti, lu nggak bakal ngerasa salah jurusan. Yang keempat, gap year bisa jadi momen untuk lu nabung dan nyiapin dana supaya biaya kuliah lu lebih ringan pas lu kuliah nanti. Yang kelima, lu bisa pelajari banyak hal selama gap year. Apapun itu, yang penting bisa meningkatkan kemampuan lu dan nambah produktivitas lu. Yang keenam, membangun koneksi. Lu bisa manfaatin gap year buat traveling untuk lu yang suka traveling. Kenalan sama banyak orang di banyak tempat, nambah relasi. Gue yakin semakin banyak relasi akan berguna buat lu di masa depan nanti. Yang ketujuh, support dan buddy system. Circle yang selalu ngedukung lu supaya lu tetap produktif selama gap year. Lu juga bisa cari buddy system, cari temen yang sefrekuensi sama lu, yang ngertiin gimana perasaan lu dan selalu ada buat lu ketika lu sedang kesulitan. Yang kedelapan, enjoy it. Alih-alih lu insecure sama keadaan lu, mendingan lu enjoy aja jalanin hidup yang lu alami sekarang. Karena pasti selalu ada sisi yang baik yang bisa kita syukuri. Yang kesembilan, punya rencana cadangan. Punya plan B itu bakal ngebantu lu buat lebih siap ngadepin situasi yang nggak lu inginkan. Misalnya, sambil lu usaha buat dapetin tujuan lu bisa kasih opsi di kampus lain misalnya, jurusan lain yang masih linear, dan sebagainya. Yang ke-10, berdoa. Klise memang, tapi ini salah satu hal yang sangat penting. Karena manusia secara alamiah itu butuh bantuan Tuhan. Setelah lu berusaha lakuin yang lu bisa, jangan lupa untuk berdoa supaya lu selalu diberikan yang terbaik. Nah, itu tadi beberapa tips yang semoga bisa ngebantu lu buat ngelewatin masa-masa gap year lu. Gap year ini sebenarnya bukan sesuatu yang nggak enak kalau lu udah tahu gimana cara ngejalaninnya. Bahkan di luar negeri, gap year adalah sebuah tren yang positif. So, terus belajar, semangat bertumbuh, semoga lu dan kita semua bisa dapetin apa yang kita cita-citakan. Dan kalau lu punya unek-unek atau pertanyaan, lu bisa banget ketik di kolom komentar. Oh iya, NR Foundation punya acara yang luar biasa keren, kelas online, strategi tembus SBMPTN dan senam PTN, sekaligus sharing pengalaman orang-orang yang udah ngalamin gap year, dan sekarang udah kuliah di salah satu kampus atau salah satu perguruan tinggi negeri. Acaranya di tanggal 19 Desember. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Sekian, gue Camset dari NR Kreatif. Semangat bertumbuh, manjada, wajada.